Baik lagi bersama aku Lili, di Aci Lili. Sekarang kita masuk ke part 2 ngobrol-ngobrol sama teman aku. Kali ini kita akan bahas tentang pedofilia. Kita akan bahas tentang apa itu pedofilia, apa penyebabnya, terus juga apa ya, kira-kira pedofil bisa sembuh nggak sih? Kita tanya ya sama temanku. Halo Mos. Halo Mbak Teh, halo Tete. Kita lanjut ya ngobrolnya. Oke. Nah, langsung aja nih. Kan adalah kasus-kasus di Indonesia ya, di Indonesia atau di luar negeri lah, di mana-mana banyak kasus-kasus yang disebut sebagai kasus pedofilia. Tapi korbannya itu adalah anak-anak di bawah umur, kan di bawah 17 tahun ya. Tapi yang kayak umurnya itu 13, 14, 15. Itu sebenarnya masuk pedofilia nggak sih? Oke. Kalau kita mau merujuk lagi kembali kepada DSM-5 atau ICD 11, itu apa sih karakteristik dari pedofilia? Yang pertama, dia memiliki fantasi yang membangkitkan secara seksual yang sifatnya intens. Terus yang kedua, terus selanjutnya dorongan seksual atau perilaku itu melibatkan dengan aktivitas seksual kepada anak yang usianya itu di bawah 13 tahun ke bawah. Jadi mulai dari usia 13 tahun ke bawah. Okay. Dan itu terjadi selama kurang lebih 6 bulan. Terus karakteristik lain, si pelakunya itu minimum atau minimal berusia 16 tahun dan dia punya jarak usia dengan anak atau korbannya itu adalah 5 tahun. 5 tahun lebih tua dari si anak itu gitu. Terus yang berikutnya, pelaku itu telah melakukan atau bertindak berdasarkan dorongan seksualnya atau fantasi seksualnya, dan itu fantasi seksual atau dorongan seksualnya itu bikin dia distres atau mengalami kesulitan dalam interaksi dengan orang lain atau interpersonal. Kayak seperti itu sih Teh untuk ciri-ciri atau karakteristiknya. Oke. Berarti kalau kayak gitu, kalau kasus yang anaknya masih udah 15 tahun berarti bukan pedofil ya? Itu sudah bisa digolongkan ke arah rape atau pemerkosaan, atau bisa jadi juga masuk ke, kalau misalkan sudah jadi kayak serial ya Teh, banyak diperkosa di atas usia, itu bisa jadi mungkin pelakunya adalah punya antisocial personality disorder atau sebagainya. Jadi perlu dikaji lebih dalam lagi tentang motifnya dan juga apa perilaku dia yang dia tunjukkan atau dia tampilkan. Oke. Terus kalau misalnya orang yang jauh banget, usianya jauh banget, kayak misalnya kakek-kakek 70 tahun, tapi sukanya sama anak 15 tahun gitu, itu bukan pedofil juga? Kalau ini definisi sukanya ini perlu ini lagi Teh, suka bagaimana dulu? Pengen nikah. Oke, kalau misalkan soal nikah, jadi kan misalkan kakek cinta sama anak, nah dia nikah tapi cuma sama satu anak itu aja gitu kan, dan tidak kepada anak-anak yang lain, kecuali kalau misalkan dia mencintai banyak anak-anak dan dia berusaha untuk mengkontrol ataupun memanipulasi, mengakal-akali anak untuk memenuhi hasrat seksual dia, terus sampai ada pemaksaan dan itu jumlahnya anaknya banyak dan ada tindakan kayak yang melanggar norma dan tidak diinginkan anak, itu sudah masuk di pedofilia. Tapi kalau misalkan kakeknya menikah atas dasar suka sama satu anak, terus tidak ada pemaksaan, terus memang dilandasi dengan rasa cinta, tapi perlu lagi sih kan, maksudnya perlu dikaji lagi tentang apa sih motifnya si kakek ini, karena bisa jadi juga ada tipe gangguan lain tapi bukan pedofilia, jadi memang ada penyimpangan seksual, karena kan ada istilahnya dulu gerontofilia, anak-anak yang mencintai orang yang jauh lebih dari dia. Jadi misalkan, ternyata saya waktu kecil hubungan interaksi saya dengan bapak ibu atau misalkan dengan bapak saya terlalu ini, jadi saya kemudian menyukai sosok-sosok yang tua. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ini yang kakek suka sama anak, kita cek lagi bagaimana interaksinya dia dengan ibunya sampai dia kemudian menyukai anak yang jauh lebih muda daripada dirinya. Jadi kayak gitu. Oke. Tadi juga dikatakan bahwa salah satu ciri-ciri pedofilia itu adalah si dorongan seksual terhadap anak-anak itu bisa mengganggu interpersonalnya dia. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Oke. Jadi ini dikaitkan dengan penyebabnya juga sih Teh. Kebanyakan orang yang kan misalkan gini, anggaplah saya laki-laki, terus saya
saya punya dorongan seksual dan punya cinta dan sebagainya. Saya ingin dapat pasangan. Tapi saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi secara sosial. Kan kita kalau mau dapat pasangan perlu untuk bagaimana cara bisa mendapatkan pasangan atau menggait pasangan, karena kita punya kemampuan misalkan humoris, keterampilan sosialnya bagus, komunikasinya bagus, menarik dan bisa memikat pasangan kita. Tapi kalau ternyata misalkan saya sendiri punya keterampilan interpersonal keterampilan saya berhubungan dengan orang lain atau dengan lawan jenis, saya nggak mampu, saya takut, saya inferior, saya nggak bisa, saya merasa merasa harga diri saya tidak cukup untuk mendapatkan wanita, saya lampiaskan ke anak-anak, karena anak-anak tidak seribet ketika saya berinteraksi sama orang wanita dewasa misalkan. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi dia itu ke anak-anak karena dia tidak mampu menjalin interaksi sama orang dewasa ya, bukan semata-mata. Berarti kalau kayak gitu ketika dia melakukan pada anak-anak, dia membayangkannya orang dewasa atau memang dia menemukan kenikmatan dari berhubungan dengan anak-anak? Nah, kalau dikaitkan dengan penyebabnya lagi, kan ada banyak. Selain karena faktor tadi dia tidak mampu melampiaskan hasrat seksualnya kepada orang dewasa, entah karena dia tidak bisa mendapatkan itu, atau misalkan tidak ada yang mau, atau orang yang dewasa itu sudah meninggal dan tidak bisa dapat lagi. Selain itu karena faktor bisa jadi dia juga punya pengalaman child sexual abuse waktu kecil, pengalaman pelecehan seksual ketika dia kecil. Jadi dia lakukan lagi kepada anak-anak lain. Jadi saya pernah jadi korban, sekarang saya menjadi pelaku, dan saya lakukan itu kepada anak-anak karena saya mencoba untuk reliving my trauma, menghidupkan kembali trauma di mana saya merasa ketika saya dilecehkan secara seksual, kan itu artinya ada dirampas harga diri, harkat, martabat, derajat, sesuatu dirampas dari saya. Atau misalkan kalau misalkan kalau kayak perempuan kan diperkosa kan dirampas keperawanannya, dan itu yang berharga. Ketika ada pengalaman perampasan itu menyakitkan, meninggalkan luka, meninggalkan trauma, dan membuat dia, ini menyakitkan dan saya merasa tidak berdaya, tapi saya tidak tahu tangani bagaimana. Kemudian dia belajar bahwa untuk menangani ini, nah ini proses belajar dia yang salah. Untuk menangani ini saya perlu cari anak-anak, dan kemudian saya lakukan itu, saya menguasai mereka, saya mengontrol mereka. Jadi saya merasa saya bukan korban lagi, tapi sekarang saya punya kontrol. Saya bukan dikontrol oleh orang pelaku yang dulu, saya sekarang bisa mengontrol anak-anak itu, dan saya bisa menguasai kejadian ini. Saya bukan jadi korban sekarang, saya sekarang punya kuasa dan tidak merasa tidak berdaya seperti dulu lagi. Jadi itu sebab. Tapi lagi-lagi beraninya sama anak-anak doang ya, nggak sama orang dewasa ya. Soalnya anak-anak itu anak-anak itu polos, mudah jadi mangsa karena mereka bisa gampang dikontrol kan deh, sama kayak misalkan kita sama hewan, sama kucing. Saya gampang mengontrol kucing kecil, ya kan kecil, saya mau atur gampang. Kalau misalkan sama anak juga gampang dan tidak ribet, dan bisa lebih mudah dibodoh-bodohi atau diakal-akali daripada orang dewasa. Iya. Coba kalau yang dikontrolnya singa ya, susah ya Mus. Oke. Nah, kalau misalnya ini ada pertanyaan nih, dalam situasi seperti apa orang bisa terpicu menjadi pedofil? Oke, ini kita kaitkan lagi, misalkan dalam situasi seperti apa, kita kembali lagi dengan faktor 2 tadi, nature sama nurture. Lagi-lagi faktor nature dan nurture ini membentuk orang yang akhirnya memiliki pedofilia gitu, memiliki gangguan pedofilia. Entah itu faktor nature-nya tadi, ada faktor genetik, hormonnya, hormon agresinya juga, sama ada faktor nurture yang tadi yang misalkan dia juga adalah korban dari pelecehan seksual di kehidupan dari pelaku sebelumnya, atau misalkan dia belajar itu dari dalam lingkungan rumahnya, di mana si anak punya kemampuan untuk mengamati atau belajar dari perilaku atau mengimitasi, modeling behavior, imitasi atau memodel behavior, memodel meniru perilaku yang tidak wajar, seks yang tidak wajar, ataupun yang terkondisikan atau terbiasa dalam lingkungan rumahnya seperti itu. Jadi dia bisa meniru itu dan melakukan lagi kepada orang lain. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Jadi ada seseorang yang katanya kalau melihat film biru yang diperankan oleh anak-anak SD itu rasanya lebih bergairah dibanding kalau melihat orang-orang yang sudah dewasa gitu. Mungkin ketika melihat orang dewasa bergairah, tapi ketika melihat yang anak-anak lebih bergairah. Apakah itu bisa dikatakan sebagai pedofil? Katanya seperti itu. Kalau misalkan dia
kita kembalikan ke karakteristiknya tadi ya Teh. Kalau misalkan dia ternyata usianya minimum dia 16 tahun, yang dia tonton lebih dari 5 tahun jarak usianya dengan dirinya, terus itu 13 tahun ke bawah si yang dia tonton, dan itu memenuhi fantasi seksual dia, dorongan seksual dia terpenuhi dan terbangkitkan karena itu, maka itu termasuk, dan itu menimbulkan distres dan kesulitan dalam interpersonal juga, itu sudah termasuk dalam pedofilia. Jadi kita kembali lagi ke tadi. Nah, kalau yang kayak tadi itu kan berarti kan sebenarnya belum menyadari ya bahwa dirinya itu ada kecenderungan untuk ke situ. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan kalau misalnya ada yang seperti itu gitu? Jadi ini kayak pengalaman kasus saya kemarin juga, ada yang punya tendensi pedofilia, tendensi atau kecenderungan ke arah pedofilia nih. Dia sudah mulai aware, dia kan paham membaca juga, dan dia mulai sadar kayaknya saya ada tendensi pedofilia, dan dia mengunjungi tenaga profesional atau psikolog untuk membantu dia untuk menyelesaikan apa sih masalahnya, kenapa saya jadi pedofilia, apakah terus itu kita berikan intervensi yang berkaitan apa sih yang menjadi akar masalah dia sampai akhirnya dia jadi pedofil, dan di situ kita tangani untuk kemudian salah satunya misalkan ternyata ada faktor kognitif distorsi atau kesalahan berpikir atau keyakinan yang salah atau irrational thought, bahwa misalkan oh kalau pedofil sama anak atau berhubungan intim sama anak bakal lupa. Oh kalau sama anak itu saya berusaha untuk mengajarkan seks kepada anak melalui perilaku itu. Oh saya melakukan itu bentuk cinta kasih saya kepada anak untuk memenuhi kebutuhan emosi, kasih sayang, cinta kasih kepada anak. Jadi ada pola berpikir yang salah juga yang perlu kita tangani dalam sesi terapi, termasuk juga menumbuhkan empati dia, karena pelaku-pelaku pedofil ini kan berarti ada masalah dengan empatinya. Kalau dia punya empati yang berjalan dengan baik, dia akan sadar bahwa ini berlaku menyakiti orang lain dan membuat orang lain menderita, dia tidak akan melakukan itu. Jadi ini yang kemudian kita tangani dalam sesi terapi. Oke. Kalau pedofil yang murni pedofil gitu, ada prognosanya atau kemungkinan sembuhnya bagaimana? Secara umum prognosanya untuk pedofil memang agak kurang ini ya, sama kayak antisosial tadi, agak kurang, apalagi sudah dilakukan dan sebagainya, dan itu tingkat keparahannya atau berada di kontinum yang agak tinggi, itu dia agak sulit untuk bisa kembali ke dalam kondisi normal. Tapi ada juga yang bisa gitu. Jadi beberapa yang saya baca agak sulit juga, tapi kalau misalkan kita kan nggak pernah tahu kalau ternyata dia punya keinginan kuat dan dia merasa ini salah, kemudian dia ingin memperbaiki itu dan ada keinginannya untuk bekerja sama dan memperbaiki dirinya, bisa jadi akan ke arah positif. Tapi kita kembali lihat lagi tentang apa karakteristik individual dari si pelaku ini gitu. Oke. Kalau misalnya memang punya keinginan kuat untuk sembuh, insya Allah bisa ya sebenarnya ya Mus ya? Cuma memang prosesnya sulit dan lama gitu. Oh ya, oke. Oke. Lalu ada lagi pertanyaan, katanya sekarang ini banyak PSK yang di bawah umur. Apakah penggunanya bisa disebut pedofil? Nah, sebenarnya udah kejawab juga ya tadi ya. Tapi boleh kali dijelaskan lagi? PSK di bawah umur ya. Jadi kita lihat lagi usianya berapa dulu. PSK-nya usianya berapa, pelakunya usianya berapa. Terus apakah dia melakukan itu karena memang betul-betul dia punya dorongan dan fantasi seksual memang kepada anak-anak yang usianya 13 tahun ke bawah, dan itu terbangkitkan sama anak-anak saja, nah itu berarti dia bisa dikategorikan pedofil. Tapi kalau misalkan dia ndak ini sama anak-anak, ya berarti bukan pedofil. Dan apakah ada memang kecenderungan untuk memaksakan, melanggar aturan dan sebagainya, itu bisa dikarakteriskan ke arah sana. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir, ya. jadi ada nggak sih kayak misalnya perilaku yang mungkin nggak begitu jelas bahwa itu pedofil, tapi perilaku itu misalnya ada beberapa perilaku gitu ya, yang kalau muncul mungkin orang-orang sekitar tuh harus waspada gitu, bahwa bisa jadi nih orang pedofil gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ya kalau misalkan berhubungan dengan pedofilia lagi kembali kayak tadi, kalau misalkan ada fantasi seksualnya yang dia menyimpan banyak video-video tentang anak-anak, rekaman-rekaman tentang anak-anak, apalagi kalau dia misalkan punya rekaman itu dengan anak-anak, itu bisa jadi kan fantasi seksualnya dia sudah ada tendensi ke arah sana. Walaupun misalnya videonya biasa aja gitu, cuman video anak main atau khusus nih? Khusus sih lebih yang ke arah, jadi video yang dia
ada sama dia tuh memang ternyata membangkitkan hasrat seksual dia dan memenuhi kebutuhan fantasi seksual dia. Itu yang paling penting. Video ini membangkitkan dan memenuhi kebutuhan hasrat seksual dia dan fantasi seksual dia kepada anak-anak. Oke. Ada lagi ciri lainnya mungkin yang harus dijadikan waspadaan bagi orang tua atau guru atau siapapun itu? Mungkin perilaku yang menyentuh-nyentuh bagian tubuh anak yang tidak boleh disentuh ya. Tapi kan kita kan perlu waspada kalau misalkan ada tetangga atau omnya siapa suka sentuh-sentuh ininya, suka bercanda-bercanda seksis yang berbau dengan seks, terus misalkan mencium-cium yang sudah tidak wajar. Ada hal-hal yang kemudian tidak wajar kok dilakukan bukan cuma sama satu anak tapi kepada banyak anak, atau dia suka tidur sama anak-anak. Nah itu yang perlu kita waspadai gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya Mus tentang pedofilia hari ini. Kalau misalnya kita simpulkan gitu ya, berarti kalau misalnya yang tergolong sama orang-orang yang dikatakan pedofilia adalah orang yang tertarik pada anak-anak di bawah 13 tahun dengan minimal usia 16 tahun dan perbedaan usia 5 tahun ya. Ya, sebagai pelakunya. Ya, dan anak-anak itu harus bisa memenuhi fantasi seksualnya dia ya. Oke. Dorongan. Dan pemicu orang-orang yang menjadi pedofil, kita udah bahas belum sih? Iya. Udah ya. Tadi dibahas bahwa pemicunya bisa nature, bisa nurture ya. Kalau nature itu adalah mungkin pengalaman menjadi korban, atau misalnya nurture itu bawaan si genetik tadi ya. Ya. Yang nature genetik. Yang nature genetik, yang nurture itu adalah lingkungan sosialnya dia. Mungkin dia bisa saja menjadi korban di masa lalunya, sehingga untuk dia melampiaskan atau membuat dirinya nyaman, dia adalah berusaha mengambil kontrol terhadap orang yang kira-kira bisa dia kontrol, dan itu sayangnya adalah anak-anak seperti itu. Dan untuk proses terapinya agak sulit dan cukup lama, tapi untuk orang yang benar-benar berkeinginan kuat untuk bisa kembali, bisa, tapi sulit gitu dan agak lama, jadi harus bersabar. Seperti itu kali ya Mus ya. Oke, kalau kayak gitu Mus, terima kasih banyak atas sesi bincang-bincangnya, sudah berbagi ilmu pada kami semua. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita ada part berikutnya ya. Tadi kita mau bahas yang lain. Selamat menjalankan. Kenapa? Nuhun pisan. Terima kasih. kasih. Sami atur nuhun pisan ta eta. Nah, selamat berkegiatan lagi ya Mus ya. Ya, selamat berkegiatan juga Teh. Sukses selalu di sana di Jakarta. Ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.